Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk satu di dalam persekutuan ibadah kita pada hari Minggu pagi ini. Pertama-tama saya mengajak kita membuka satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 28 dan 29. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan, bersama-sama kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk berdiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus, ketika kami berkumpul pada hari ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Itu adalah pekerjaan Roh yang kudus yang menggerakkan kami senantiasa mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya dalam persekutuan ini kami senantiasa menikmati kasih dan karunia Tuhan, dan kami senantiasa diberkati. Berkati setiap pelayan-pelayan-Mu, segenap kuasa setan, roh jahat, iblis yang ingin mengganggu dalam persekutuan ini kami tolak dalam nama Yesus. Dan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami buka ibadah ini. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk. Jemaat Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 285, Api Maha Tuhan. Ya Yesus, terang dan kuatku, berikanlah api-Mu, baik masuk dalam hatiku. Berikanlah api-Mu, bersihkan daku Al-Masih, supaya hati yang keji menjadi suci dan bersih. Berikanlah api-Mu. Hai, jika hilang harapmu, mintalah apinya yang menggerakkan hatimu. Itulah apinya. Saudara, biar bangunlah, sebagaimana darahnya menyucikan, begitulah Ia beri apinya. Jadi barang kerja
cahayanya, kalau tak apinya, segala barang yang fana dimenang apinya. Dan jangan barang yang lekas binasa hanya perak mas, kau pakai agar jadi keras, terkena apinya. Jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Shalom jemaat kekasih Kristus, bangga dapat bertemu kembali dengan jemaat Tuhan walaupun kita hanya bertemu lewat pelayanan di TV kabel. Kami percaya bahwa kita semua akan diberkati dan bersyukur untuk semua kesehatan yang Tuhan sudah berikan bagi kita sekalian. Tuhan dimuliakan atas semuanya. Jemaat kekasih Kristus, kita akan belajar dari firman Tuhan. Kita membuka di dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-11. Sebelum kita membacakan bagian firman Tuhan dan belajar dari firman Tuhan ini, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, Allah yang baik, Allah yang kepadanya kami selalu belajar dan menaruh hidup ini, dan kami bersyukur pada hari ini karena anugerah Allah kami boleh diberikan kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu dan menikmati berkat-Nya. Dan oleh karenanya hamba mohon Roh Kudus Tuhan menerangi hati dan pikiran kami, baik jemaat Tuhan yang mendengarkan, demikian juga hamba yang akan menyampaikannya. Biarlah kami bersama-sama dapat memahami firman Tuhan ini dengan pertolongan Roh Kudus Tuhan. Dari awal hingga akhir pemberitaan firman, hamba persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini
yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Puji Tuhan, dari pembacaan ini jemaat kekasih, kita akan merenungkannya dengan tema amanat Yesus Kristus sebelum dia naik ke sorga. Amanat Yesus Kristus sebelum dia naik ke sorga. Jemaat kekasih Kristus, tinggal beberapa hari lagi kita akan merayakan peristiwa Yesus Kristus naik ke sorga. Tahun ini akan dirayakan pada hari Kamis yang akan datang pada tanggal 21 Mei. Dan karena masih diliputi dengan pandemi COVID-19, maka sudah pasti perayaan peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke sorga masih tetap kita rayakan dengan ibadah di rumah-rumah tangga masing-masing. Peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke sorga merupakan rangkaian atau bagian dalam karya agung Allah kita untuk menyelamatkan umat manusia dari hukuman karena dosa manusia. Pada bulan April yang lalu, kita telah merayakan Paskah yang mengingatkan kita kembali tentang pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib. Karena kasih-Nya yang begitu besar kepada kita sebagai umat manusia. Dia mati di salib. Dia dikuburkan. Tetapi firman Tuhan berkata, pada hari yang ketiga, dia bangkit lagi dari kubur. Ini menyatakan bahwa dia hidup untuk selama-lamanya. Karena memang Tuhan kita, Yesus Kristus adalah kehidupan yang sempurna. Sejak peristiwa kebangkitan Yesus Kristus dari kematian, selama 40 hari, dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Dalam beberapa kali perjumpaannya kepada murid-muridnya, dikatakan oleh firman Tuhan di dalam ayat yang ketiga, dia mengajarkan mereka tentang kerajaan Allah. Selain itu, selain ia berbicara tentang kerajaan Allah, ia juga menyampaikan beberapa amanat kepada murid-muridnya. Sebagaimana yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Amanat apa saja yang Yesus Kristus sampaikan kepada murid-muridnya sebelum ia naik ke sorga? Berdasarkan firman Tuhan yang telah kita bacakan ini, jemaat kekasih, ada dua amanat penting yang perlu kita ketahui, yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Amanat yang pertama dikatakan oleh firman Tuhan, yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, yaitu bahwa para murid harus menantikan janji Allah tentang penolong di Yerusalem. Ini dapat kita lihat dari ayat pertama sampai ayat yang kelima. Secara khusus ayat yang keempat saya bacakan. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Janji Tuhan Yesus untuk mengutus penolong lain yang akan menyertai para murid Yesus ketika Tuhan Yesus nantinya tidak lagi ada bersama-sama dengan mereka di dunia ini. Bukanlah sebuah janji yang tiba-tiba ada. Tetapi janji itu telah dia ucapkan jauh sebelumnya. Sebelum peristiwa yang dikatakan di dalam ayat yang keempat ini. Sekali lagi saya membacakan ayat yang keempat. Tetapi dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Firman Tuhan, tunggu di situ sampai Bapa memberikan apa yang sudah kuberitahukan kepadamu dahulu. Dalam ayat itu
Ada kata dahulu. Ini menunjukkan kepada janji Yesus kepada murid-muridnya. Jauh sebelumnya. Seperti yang ditulis oleh Injil Yohanes. Dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-14. Ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Saya membacakan firman Tuhan ini. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Saya mengulang lagi di dalam ayatnya yang ke-14, ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17 pasal 14. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Berdasarkan narasi bagian firman yang telah kita baca, bahwa tidak lama lagi murid-murid Tuhan Yesus akan mendapatkan apa yang Allah telah janjikan, apa yang Yesus telah janjikan kepada mereka, yaitu seorang penolong yang dimaksud adalah Roh Kudus. Di dalam ayatnya yang keempat, ada kalimat yang berkata, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Mengapa Tuhan Yesus melarang murid-muridnya meninggalkan Yerusalem? Yang pertama, jemaat kekasih, Tuhan Yesus melarang murid-muridnya meninggalkan Yerusalem. Dia ingin supaya murid-muridnya menantikan kegenapan dari janji yang pernah ia ucapkan. Seperti firman Tuhan yang saya bacakan tadi di dalam Injil Yohanes pasal 14. Ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-26. Dan sudah waktunya untuk mereka menerima janji itu. Dan janji itu akan digenapi. Yang kedua, Tuhan Yesus melarang murid-muridnya meninggalkan Yerusalem supaya mereka dapat diperlengkapi dengan kuasa surgawi. Itu di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 47 sampai ayat yang ke-49. Secara khusus saya membacakan ayat yang ke-49. Firman Tuhan, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Ada kata diperlengkapi artinya adalah ditambahkan atau dibekali. Para murid akan dibekali dengan kuasa yang dari sorga, yaitu kuasa Roh Kudus untuk mengembangkan, untuk melaksanakan tugas-tugas yang akan Yesus percayakan kepada mereka. Yang ketiga, mengapa Tuhan Yesus melarang murid-muridnya meninggalkan Yerusalem? Yaitu di dalam ayat yang ke-5, supaya mereka dapat menerima baptisan Roh Kudus. Ayat yang ke-5 berkata, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maksud bagian ayat ini adalah, yang pertama bahwa baptisan air atau baptisan yang dilakukan oleh Yohanes, itu adalah baptisan sebagai tanda pertobatan. Seseorang yang bertobat dari segala pelanggarannya. Lalu baptisan Roh Kudus, yaitu baptisan yang dikerjakan oleh Allah sendiri di dalam kuasa Roh Kudus terhadap seseorang
yang telah bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Dan ini sebagai tanda bahwa ketika mereka menerima baptisan Roh Kudus, mereka dilantik menjadi bagian dari tubuh Kristus, yaitu gerejanya. Hal ini dapat kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 13 dan Galatia pasal 3 ayat 27 sampai ayat yang ke-28. Jemaat kekasih Kristus, pelajaran rohani dari bagian ini yang perlu menjadi perhatian kita, yang menjadi berkat bagi kita adalah yang pertama, Yesus telah naik ke sorga. Dia tidak meninggalkan jemaatnya sebagai yatim piatu. Dia telah mengutus seorang penolong, yaitu Roh Kudus sebagai penolong, sebagai penghibur, dan pemberi kuasa adikodrati. Yang kedua, sebagai jemaat Tuhan, penting sekali kita untuk diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus dan dipersatukan di dalam tubuh Kristus atau gerejanya melalui baptisan Roh Kudus, agar kita tetap kuat dalam melaksanakan, menjalankan tugas-tugas pelayanan yang Tuhan Yesus percayakan bagi kita sekalian. Amanat yang kedua yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya sebelum ia naik ke sorga, yaitu menjadi saksi bagi Kristus. Hal ini dapat kita lihat di dalam ayat yang ke-8. Firman Tuhan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jemaat kekasih Kristus, dalam bagian ini, kata saksi ini adalah kata atau istilah yang diadopsi dari istilah-istilah yang sering digunakan atau dipakai dalam sebuah persidangan atau pengadilan, yaitu seseorang yang mengalami atau mengetahui dan melihat suatu peristiwa tertentu. Saksi ini juga adalah seseorang yang kepadanya diminta untuk menyampaikan atau memberikan keterangan tentang segala sesuatu yang ia ketahui sehubungan dengan sebuah persidangan. Kaitannya dengan murid-murid Yesus adalah bahwa Tuhan Yesus ingin agar murid-muridnya dapat menyampaikan, memberitakan segala sesuatu yang mereka ketahui, yang mereka alami dengan benar kepada orang lain tentang Yesus Kristus. Antara lain adalah yang pertama, yaitu tentang pengajaran-pengajaran yang ia berikan mengenai kerajaan Allah. Lalu Tuhan juga ingin mereka menyampaikan, menceritakan peristiwa-peristiwa ajaib atau mujizat-mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus selama pelayanannya ada di dunia ini bersama dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus juga ingin murid-muridnya menceritakan tentang penebusan yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan ia juga ingin supaya murid-muridnya menceritakan bagaimana Yesus telah menang bangkit dari kematian, dari kubur. Dan ia juga ingin supaya murid-murid menceritakan, memberitakan, menyaksikan tentang peristiwa Yesus naik ke sorga. Bagian yang lain, Tuhan Yesus juga ingin supaya murid-muridnya menceritakan tentang janji Allah, janji kedatangan Yesus untuk menjemput umatnya yang telah ditebusnya. Dan juga ia ingin supaya
murid-muridnya juga menceritakan tentang peristiwa yang akan datang, sebuah pengadilan tahta putih seperti yang dikatakan di dalam Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Karena para murid telah melihat, mengetahui, mendengar, dan menyaksikan apa yang Yesus katakan. Yang menjadi penerapan bagi kita jemaat kekasih dalam bagian ini. Yesus Kristus telah memberi amanat kepada murid-muridnya agar menjadi saksi, menceritakan segala peristiwa yang mereka lihat terhadap Yesus. Amanat menjadi saksi ini juga diberikan kepada kita semua sebagai jemaat Tuhan yang adalah juga murid-murid Tuhan Yesus. Menjadi saksi dimanapun, kapanpun, dan dalam situasi apapun juga. Pandemi COVID-19 ini tidaklah menjadi alasan bagi kita berhenti untuk menyaksikan tentang apa yang Yesus lakukan bagi dunia, bagi manusia. Jemaat kekasih Kristus, Tuhan kita Yesus Kristus telah naik ke sorga. Ia memberi amanat kepada murid-muridnya, yaitu bahwa murid-muridnya harus tinggal menantikan janji Bapa tentang janji Roh Kudus di Yerusalem. Yesus juga memberi amanat menjadi saksi, menceritakan tentang perbuatan-perbuatan yang terjadi di dalam Yesus kepada orang lain. Amanat menerima pengharapan janji Bapa tentang Roh Kudus dan amanat menjadi saksi Kristus juga merupakan bagian gereja Tuhan sepanjang masa. Immanuel, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami pelajari. Kami bersyukur karena anugerah Allah kami ada di dalam bagian berkat-Mu, menerima Roh Kudus sebagai penolong kami. Kami bersyukur karena kami juga Tuhan telah libatkan di dalam misi Allah menjadi saksi bagi Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu agar kami juga tetap ada di dalam amanat ini, melakukannya di dalam kasih anugerah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan diberkati. Tuhan dimuliakan. Shalom. Jemaat Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Pasti kita senantiasa diberkati dengan sabda firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Untuk itu saya mengajak kita mengangkat satu pujian dari nyanyian kemenangan iman nomor 263. Penuhilah pialamu hari ini. Rindukah kau hari ini bagi semua berkat-Ku dalam kehidupanmu, dan beroleh segala janji serta turut firman-Nya, kesenangan yang bakal dipenuhi hari ini di hatimu. Lembanglah pialamu seperti janji Tuhanmu, dipenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Bawalah pialamu kosong dari tanah liat, cuci dengan darahnya. Datang dengan kerendahan keperluan yang besar, tunggu di hadiratnya. Dipenuhi hari ini di hatimu, lembanglah pialamu seperti janji Tuhanmu. Dipenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Seperti corong yang mengalir, alirannya selalu terus, demikianlah nikmatmu.
Janjinya telah ditepati memenuhi hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Dipenuhi hari ini di hatimu, lembahlah pialamu seperti janji Tuhanmu. Dipenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Doa syafaat dan doa penutup dipimpin oleh Wakil Gembala 1. Tuhan yang Yesus Kristus kasih, mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa, saya yang pimpin. Pada pagi hari ini, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, atas kehidupan, atas keselamatan, atas kekuatan, atas berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan buat kami. Baik itu berkat jasmani, dari semua sekali, berkat yang rohani, yang Tuhan sudah berikan buat kami selama 1 minggu ini. Terutama sekali, di mana kami sudah mendengar firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu buat kami sekalian pada pagi hari ini. Kami percaya lewat firman Tuhan yang sudah disampaikan, menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami kepada-Mu ya Tuhan. Dan sehingga demikian, Tuhan dimuliakan dan Tuhan diagungkan dalam kehidupan kami. Dan pagi hari kami bersyukur dan berterima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana ada kesempatan buat kami juga untuk memuji Tuhan, untuk berdoa, dan memberi persembahan kami kepada-Mu ya Tuhan, dan juga memberi 1/10 kepada-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang telah memberi dengan sukacita, dan sehingga mereka dapat memberi kepada-Mu ya Tuhan sebagai tanda ucapan syukur dan terima kasih mereka kepada-Mu ya Tuhan. Kepada mereka yang tidak sempat memberi, kiranya Tuhan juga memberkati mereka pada waktu-waktu minggu yang akan datang. Mereka juga akan memberikan kepada-Mu ya Tuhan. Bapa, kami tetap berdoa menyerahkan juga seluruh anggota jemaat kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, di dalam keadaan-keadaan mereka yang terganggu, dalam keadaan sakit. Kami berdoa di dalam Yesus, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan setiap anak-anak yang dalam keadaan sakit. Baik mereka yang sedang ada terbaring di rumah, demikian juga yang ada terbaring di rumah sakit yang diakibatkan oleh karena COVID-19 ini Tuhan. Kami serah dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberikan semangat yang baru bagi mereka. Kiranya Tuhan akan menolong mereka, memberkati mereka. Sehingga lewat daripada perawatan daripada dokter kepada mereka, mereka disembuhkan. Dan kami semua bersukacita oleh karena pertolongan Tuhan dan pimpinan Tuhan buat kami sekalian. Pada pagi hari ini juga kami bersyukur dan berterima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan. Di mana Tuhan sudah menolong, Tuhan berkati kami. Ada beberapa nama-nama anggota jemaat yang mungkin dalam keadaan sakit yang ada di buletin ini. Kami serah dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan tolong mereka Tuhan, agar supaya mereka mendapat kekuatan dan mendapat kesembuhan yang daripada Tuhan sendiri. Kami juga bersyukur terima kasih. Ada beberapa anggota jemaat yang berulang tahun. Kiranya Tuhan terus menerus akan menambah usia mereka, agar usia mereka dapat mereka pergunakan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Bapa di surga. Demikian juga kami bersyukur dan terima kasih atas ulang tahun daripada pernikahan daripada anggota-anggota jemaat kami ya Tuhan. Tuhan sudah mengaruniakan beberapa anak dalam rumah tangga mereka. Dan itulah berkat yang daripada Tuhan untuk mereka. Biarlah mereka akan menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Bapa di surga. Pada kesempatan ini juga kami datang kepada-Mu ya Tuhan, serta membawa menyerahkan semua program-program yang ada dalam jemaat GKI Tanjung Lapang. Sekalipun berhenti beberapa waktu diakibatkan oleh karena ada masalah atau virus ini, kami percaya pada waktu yang akan datang, itu akan berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak rencana Tuhan buat kami. Tuhan Yesus berkati kami sebagai hamba-hamba Tuhan yang Tuhan sudah percayakan untuk melayani pekerjaan Tuhan di jemaat GKI Tanjung Lapang. Demikian juga jemaat-jemaat yang ada, Tuhan juga memberkati mereka yang sentiasa memberikan pertolongan buat kami sekalian. Kita berdoa untuk semua ketua-ketua kelompok jemaat Tuhan, Tuhan berkati. Demikian juga organ-organ, baik itu organ sekolah minggu, pemuda remaja, perkawan, perkarya. Tuhan memberkati semua organnya, agar supaya organ ini dapat berjalan dengan baik, dengan pimpinan dan pertolongan daripada Tuhan sendiri.
Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami juga tetap berdoa untuk pemimpin-pemimpin organisasi gereja ya Tuhan. Badan pusat, wilayah, daerah. Kami serah dalam tangan-Mu Tuhan memberkati. Baik itu daerah penginjilan, Tuhan memberkati. Agar supaya daerah-daerah penginjilan yang telah dibuka oleh jemaat, oleh wilayah dan oleh pusat, Tuhan memberkati. Agar supaya semua hamba Tuhan yang tempatkan di sana dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik, dengan takut akan Tuhan. Kami juga tetap berdoa menyerahkan juga pemerintah dan bangsa kami Indonesia ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di mana keadaan sekarang ini kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan, berkati pemerintahan pusat, provinsi, sampai kepada daerah sekalipun. Tuhan berkati. Agar supaya kami semua dapat mewaspadai dengan hal-hal yang sedang terjadi di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia Tuhan. Agar supaya kami semua dilindungi dan dibungkusi dengan kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Itu harapan kami dan itu keyakinan kami ya Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan lebih besar daripada kuasa penyakit yang sedang menyerang dan mengganggu daripada kehidupan rumah tangga keluarga kami dan juga dalam kehidupan daripada jemaat kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan menolong kami, Tuhan memberkati kami. Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, silakan berdiri. Kita masuk dalam doa berkat. Bapak Ibu sekalian Yesus Kristus, kami percaya kiranya Allah dimuliakan dan Allah diagungkan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kiranya kehadiran Allah akan menyertai kita semua dari sekarang dan dulu sampai selama-lamanya. Engkau tetap setia buat kami sekalian. Demikian juga kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan dimuliakan, Tuhan diagungkan. Dan kami tutup ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Puji Allah, pohon berkat. Puji Dia segenap bumi. Di surga pun memuji Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saat teduh selesai. Kiranya Allah dimuliakan, Allah diagungkan dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin.